Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahim walaupun melalui virtual ataupun layar kaca, dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bertatap langsung. Sebagai manusia yang beriman dan berilmu, tentu saja kondisi ini tidak perlu kita ratapi, tidak perlu kita sesali, tetapi bagaimana langkah-langkah kita ke depan, terus maju, terus berjalan, kehidupan terus berproses, dan insya Allah apa yang menjadi harapan bisa terwujudkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin pada kesempatan ini sedikit saya ingin berbagi yang terkait dengan saya ambil tema Ramadan, momentum kepekaan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan penuh hikmah, bulan penuh keberkahan, bulan suci, bulan penuh ampunan, dan bulan yang memberikan nilai ibadah kita berlipat-lipat ganda nilainya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepekaan terhadap lingkungan hidup yang dimaksud adalah bahwa manusia tidak hidup sendirian, tetapi di sekeliling kita ada makhluk yang lain, termasuk tumbuhan. Kemudian kita juga membutuhkan lahan bumi untuk berpijak sebagai sesuatu yang kita perlukan dalam proses kehidupan ini. Saya ingin mengutip sebuah ayat suci Al-Quran atau firman Allah yang ditegaskan dalam surat Quran Ar-Rum ayat 41, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Ar-Rum 30 ayat 41. Dari ayat tersebut nampaklah sangat jelas bahwasannya Allah menciptakan bumi, alam semesta berserta seluruh isinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan penduduk bumi. Jika terjadi kerusakan, maka yang menanggung akibat adalah manusia itu sendiri. Untuk itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami mengajak kepada seluruh ibu-ibu dan juga diri saya pribadi, bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kecil tetapi berdampak besar ketimbang kita tak peduli sedikit pun terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana keseimbangan ekosistem antara manusia dan makhluk lainnya dapat terjalin, dapat terbina, hidup berdampingan, seimbang, serasi, dan selaras. Sebagai contoh,
Di sekeliling kita banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang hidup, yang tentu saja memberikan manfaat buat kita semua. Antara lain, kita mendapatkan udara sejuk dari tumbuhan-tumbuhan itu. Juga air, tanah, juga memberikan manfaat untuk kita semua. Maka Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, jika diterjemahkan, yaitu Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit-langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezekimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini sangat jelas. Petunjuk, anjuran, ajaran yang harus kita lakukan. Banyak sekali dalam fenomena kehidupan sehari-hari, kita kadangkala kurang mempertimbangkan hal-hal yang sekali lagi kecil, tetapi berdampak sangat positif. Nah, terutama ibu-ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam momentum Ramadan ini agar kita bisa berperan serta berperan aktif terhadap pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, jika ibu-ibu mungkin memasak masakan sendiri di rumah, cobalah ibu pisahkan antara limbah sayuran dengan limbah plastik. Yang sayuran itu kan lebih akrab, saya beri istilah seperti itu, akrab dengan tanah, mudah sekali untuk terurai. Sementara yang plastik sangat membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai menyatu dengan bumi. Maka ketika melakukan pembuangan, maka pisahkan. Ada hal lain yang bisa kita lakukan, misalnya belanja tidak usah menggunakan tas kresek, tapi bawalah tas yang bisa digunakan, didaur ulang, yang bisa digunakan berkali-kali, dan itu juga sangat membantu. Kemudian hematlah penggunaan energi listrik, misalnya TV, kemudian listrik, kemudian kipas angin atau AC jika tidak digunakan bisa kita matikan. Nampaknya hal-hal yang sangat kecil ya Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya hormati, tapi itu sangat bermanfaat untuk kita. Karena pelestarian lingkungan ini yang dimaksud juga adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kita bersih, sehat, hijau, asri, sehingga penghuninya sangat nyaman. Ketika kita memiliki sebuah kenyamanan, maka kita pun akan bisa fokus dan konsentrasi terhadap apa yang akan kita lakukan. Termasuk mungkin juga dalam beribadah, dalam bergaul di dalam keluarga, kemudian juga kita menjadi tenang, dan banyak lagi dampak positif yang lain. Maka marilah kita bersama-sama bagaimana peran kita untuk melestarikan lingkungan. Karena itu tidak hanya urusan secara duniawi, tetapi juga ada anjurannya di dalam Al-Quran. Sangatlah jelas tadi Allah berfirman bahwa Allah menciptakan bumi, langit, beserta seluruh isinya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat manusia. Dan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini diutus sebagai utusan yang dikenal dengan istilah khalifah yang bertugas untuk bisa menebar kebaikan, menebar kebajikan, dan mengambil langkah bijak dalam mengambil keputusan, termasuk bijak dalam
menggunakan, memanfaatkan, memelihara sumber daya alam ini yang Allah berikan untuk kita, agar kita mampu secara maksimal sebagai orang yang beriman dan berilmu untuk memanfaatkannya secara maksimal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, momentum Ramadan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya perilaku, tindakan, ucapan, atau lainnya yang bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain. Jadi kita tidak hanya habluminan nas, habluminallah, tapi kita pun juga harus bisa memiliki simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan makhluk hidup lainnya. Karena sekali lagi Allah menciptakan apa yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan jika ada hal yang keliru itu datangnya dari pribadi saya, dan jika ada hal yang baik tentu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.